kalau sudah melaksanakan tes SKD, terus keluar tulisan tidak memenuhi itu, berarti gagal, langsung gagal atau tidak? Siap, izin Kak. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kakak kali ini masih dengan orang yang sama terkait keluh kesah kalian menghadapi tes SKD yang sampai saat ini belum ada informasi lanjutan resmi dari BKN maupun dari sekolah yang kalian tuju, kayak gitu. Nah, di video kali ini kita akan coba membandingkan antara pengalaman SKD tahun ini dan tahun 2019. Yang pastinya ini berdasarkan pengalaman asli di tahun 2019. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu bingung. Yang pasti kalau kalian dirasa sudah melakukan yang terbaik, silahkan kalian persiapkan untuk tes-tes selanjutnya seperti itu ya. Jadi biar kalian nggak terbelenggu, hasilnya belum keluar, belum pasti. Terus kalian ya males-malesan atau kalian ya udahlah biarin aja. Jadi nantinya kalian akan keteteran juga mulai dari tes samaptanya, kesehatan dan lain-lain. Itu teman-teman. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan ke akun kakak, baik dari Instagram maupun YouTube yang baru banget kakak buat pertanyaan. Jadi ini udah kakak filter dan coba kakak akan jelaskan perbandingannya. Oh iya, kalau nggak salah kamu juga ini ya ada di kamu buat grup juga ya? Siap ya, Kak. Grup WhatsApp yang isinya catar-catar. Iya. Yang masuk STD apa semuanya? Siap. Saya lebih ke STD-nya. Kayak STD ya, karena lebih paham di STD gitu ya. Kak. Nah, untuk anggotanya sendiri yang ada di grup itu hanya dari Bogor aja atau semuanya ada? Siap, izin Kak. Saya intinya mau buat yang Bogor Kak, tapi dari situ kan atau dari mereka kan juga share grup-grup itu kan. Jadi ada orang-orang yang luar daerah masuk. Luar daerah masuk ke grup itu ya. Oke, jadi ini salah satu hal yang positif untuk membagikan informasi di grup WhatsApp tersebut ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, pertanyaannya yang pertama adalah kalau sudah melaksanakan tes SKD, terus keluar tulisan tidak memenuhi itu, berarti gagal, langsung gagal atau tidak? Siap, izin Kak. Jika kalau dari pengalaman tahun lalu Kak ya, misalnya itu kan merujuk kepada adanya lulus cadangan atau tidak kan kayak. Kalau kemarin saya mau ceritain yang lulus cadangan, dari pendapat saya lulus cadangan itu mungkin kemarin tuh karena yang lulus sedikitnya tuh murni Kak, karena di tahun kemarin itu passing grade-nya itu tinggi banget Kak, dari dia di TKP dan di TWK-nya itu gede Kak. Jadi yang lulus murni yang melebihi passing grade itu sedikit banget Kak. Karena nilainya terlalu tinggi. Iya, standarnya terlalu tinggi. Oleh karena itu di tahun ini standarnya itu diturunin Kak. Jadi mungkin untuk menghindari namanya lulus cadangan. Jadi tahun kemarin tuh gak ada yang dinyatakan tidak lulus itu masih ada kemungkinan buat lolos. Jadi tahun lalu kalau 2 tahun sebelumnya di angkatan 2018 itu passing grade-nya masih sama Kak. Jadi di tahun saya tinggi. Kalau di tahun 2018 itu dia yang muncul kata tidak memenuhi atau istilahnya gagal Kak. Nah, itu tetap gagal Kak. Iya, jadi yang lulus itu yang melebihi standar, lebih passing grade. Berarti kemungkinan besar kalau nanti hasilnya tertulis tidak memenuhi atau istilahnya gagal, ya kemungkinan tidak melanjutkan ke tes selanjutnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya terkait penjelasan kalau ada tulisan pada saat kalian melakukan tes SKD, ya kemungkinan besar kalau ada tulisan seperti itu tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, izin bertanya, untuk rankingannya itu rankingan nasional atau per Polbit? Kak, kalau dari rankingan awal SKD ini dia rankingannya per nasional Kak. Nah, nanti itu dia per Polbitnya itu pas udah dia pantauan akhir, nah itu dia baru diseleksi lagi per Polbitnya Kak. Pantauan akhir itu tes yang paling terakhir kan? Iya Kak. Oke.
Jadi buat teman-teman kalau masih nanya, untuk tes SKD ini adalah per nasional. Siap, Dia ya. nasional. Jadi satu Indonesia itu ibaratnya kalau kalian rankingannya bagus ya kalian akan naik gitu kan. Siap, ya, Cuman nanti untuk ada lagi yang namanya rankingan per polbitnya ya. Siap, ada Kak? Itu di akhir pantohir. Heeh. Jadi nanti akan ada 2 rankingan untuk yang akan kalian laksanakan kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan? Siap, cukup Pak. Cukup ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak banget sih yang nanya. Kak, kapan pengumuman hasil SKD? Ini Kak, nih Bisa jawab gak nih? saya apa? Ya ini ibaratnya isu aja iya, lah. masalahnya belum ada kabar pastinya juga Kak. Soalnya kan yang saya ada catat-catat juga yang nanya, Kak katanya tanggal 13 Agustus kemarin kayak posisinya udah pengumuman tapi belum ada juga. Nah, saya ngasih saran ke mereka tunggu aja tanggalnya itu di atas tanggal 20 Kak. Soalnya di tanggal 13 ini juga masih ada yang dia tuh tes SKD Kak. Oh gitu. Iya, di tes SKD tuh dia masih ada yang si pencatar. Nah jadi teman-teman kita harus bijak menyikapinya ya. Karena ya kita nggak bisa memungkiri pandemi ini bikin semua sistem yang udah tertata menjadi ya kacau ibaratnya. Iya, Kak. Jadi berantakan. Semuanya serba ngaret dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman bersabar dulu. Jika ada isu-isu seperti itu ya silahkan tanggapi dengan bijak lah ya. Jangan terlalu terbawa suasana, kalian jadinya berharap berlebihan kayak gitu. Kalau bisa ya sabar aja, kalian usaha dan berdoa juga yang pasti dan lakukan yang terbaik lah, intinya seperti itu. Jangan terlalu mengharapkan isu-isu yang berkembang di luaran sana kayak Siapa? gitu. Karena sampai saat ini pun informasi resmi itu belum ada kan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Izin bertanya Kak, psikotes itu di tahapan tesnya ada apa aja ya? Sekian dan terima kasih. Kan banyak tuh psikotes Iya, kan. Untuk psikotes nih Ah. saya nggak tahu, Lupa udah juga. agak lupa Kak. Cuman yang saya inget tuh ada kayak ntar dia dikasih buku, ntar kalian jawab itu. Pertanyaannya banyak Kak, ada ratusan kalau nggak salah. Iya. Tesnya juga lama Kak. Saya waktu itu tes dari jam 8 pagi, dia selesai itu jam 2 jam 3 dia baru selesai Kak. Cuman ya kalau psikotes dia patokannya kalau saya ke bukunya aja Kak. Soalnya yang buku-buku psikotes tuh yang biasa dijual di toko-toko. Nah, itu biasanya akan dites di sana Kak. Jadi teman-teman, psikotes ini adalah tes kepribadian Siap ya Kak? yang bisa menentukan kalian baik atau tidak, jujur atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, dan lainnya lah, intinya seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar psikotes, kita sarankan sih ya beli buku di Gramedia lah ya. Iya. Itu di Gramedia udah banyak banget teman-teman yang menjual buku tentang psikotes, karena apa yang ada di buku itu kemungkinan besar akan keluar karena Iya, psikotes Kak. itu akan sama-sama aja gitu. Akan sama-sama aja, begitupun dengan tes pencatar tahun 2020 ini gitu Siap, loh. iya, Kak. Ya hampir sama-sama aja seperti tahun 2019. Cuman perbedaannya adalah sekarang ini ada pandemi kayak gitu dan ada perubahan-perubahan sedikit lah. Jadi kita harus memaklumi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Patokan tes Samapta itu berapa ya Kak? Nah nanti Kakak udah buat videonya bareng sama Ramdan ya. Siap, Pak. Bareng sama Ramdan juga. Itu nanti akan ada beberapa video tips dan triknya pengalaman dari tahun 2019. Apa aja yang akan keluar, yang akan dihitung dari penilaian kalian push up, sit up-nya, cara yang baik dan benarnya nanti akan coba kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nanti akan ada di video selanjutnya teman-teman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang bertanya terkait Kak, seleksi selanjutnya setelah SKD itu apa ya? Terus nanti apakah ada TPA untuk tahun ini? Enggak, kalau berdasarkan jadwal yang saya lihat Kak, itu untuk TPA dia nggak ada Kak, soalnya kan ada pandemi kayak gini kan. Oke. Kemungkinan dia nggak ada, cuman kalau misalkan ada, nggak menutup kemungkinan dia untuk ada Kak. Karena waktunya mepet juga. Iya. Nah, yang ada itu adalah di jalur reguler dan jalur mandiri kalau nggak salah. Iya. Itu yang ada tes TPA-nya teman-teman. Tetapi untuk jalur reguler dan mandiri itu tidak ada yang namanya tes SKD-nya, benar kan? Nggak ada Kak. Betul, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini pertanyaannya ada lagi, Kak, kira-kira nilai 358 bisa nggak ya masuk rankingan PPI Curug? Enggak,
di tes SKD ini kalau misal di itu nih 358 berarti kan bisa dikatakan dia memenuhi kayak. Nah, kalau misalkan kalian sudah memenuhi, kalian kemungkinan besar, sangat besar untuk lanjut ke tes selanjutnya, Kak. Jika nilai kalian memenuhi, mau nilai kalian itu 290-an, mau kalian nilai 300, jika nilai kalian memenuhi, kalian masih berkemungkinan besar untuk lanjut ke tes selanjutnya, Kak. Oke. Nah, lu tau gak nih, untuk total passing grade itu yang dibilang aman, itu nilainya berapa? Enggak, untuk nilai aman nih istilahnya minimal banget lah ya, kan. Dia memenuhi misalnya di TIU, TKP, TWK, dia nilainya pas-pasan nih sama standarnya di 272, di 271 dia udah dikatakan aman, Kak. Udah dikatakan aman? Iya, dia udah memenuhi. Jadi yang nilainya di atas itu dan dia memenuhi, masih ada kemungkinan besar untuk lolos gitu ya. Misalkan nilainya ngepas maupun lebih dikit, iya, kayak gitu. Cuman gini, persoalannya itu teman-teman itu pasti ada yang TKP-nya lebih besar, ternyata TIU-nya kecil, bahkan nilainya kurang dari passing grade, itu otomatis akan gagal dong. Iya, walaupun nilainya lebih dari 270. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman, walaupun kaliannya lebih dari 270, tapi misalkan dari 3 materi tersebut ada aja salah satu yang gagal, ya pasti hasilnya tertulis Anda tidak memenuhi, seperti itu. Siapa? Betul kan? Oke, ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Yang lulus passing grade udah pasti masuk ke perankingan nggak, Kak, ya? Katanya gitu. Enggak, kalau udah lulus passing grade pasti dia masuk rankingan, kan? Pasti masuk perankingan. Iya. Nah, dia mungkin lolos, Kak. Mungkin ya. Iya. Untuk tahapan SKD-nya. Iya. Untuk ke tes selanjutnya tergantung usaha dia, Kak. Tergantung usaha dia, karena setiap tes itu memiliki poin dan bisa menggugurkan calon taruna, teman-teman. Setiap tes itu mempunyai poin yang bisa menggugurkan kalian, intinya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar memantapkan semua posisi atau semua tes yang akan kalian laksanakan nantinya. Ya, Kak, jadi di tahun kemarin juga misalnya dia di SKD-nya dia tinggi nih, Kak. Udah lolos semua, nilai dia di atas 370. Cuman dia pas di tes selanjutnya, misalnya di psikotesnya dia, pas psikotes dia gagal. Terus pas di kesemaptaan dia gagal. Gitu ada juga kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita tuh harus mempersiapkan banget di setiap tes-tesnya, Kak. Setuju banget. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Misalkan gigi ditambal, ada batasnya nggak sih, katanya gitu? Enggak, kalau gigi saya kurang tahu penilaian soal gigi kayak. Tapi kalau mau tes giginya dirapiin gitu. Ya? Mau dia ditambal apa dia masang gigi palsu gitu, kan. Intinya kalian setidaknya kalau ada yang kurang-kurang, kalian coba tutupi dengan yang dirasa perlu gitu loh. Iya, Kak. Ada yang patah, misalkan patah, silahkan kalian kayak dibikin tambahan kayak gitu. Kalau ada yang bolong silahkan ditambal. Terus kayak misalkan dijaga kebersihannya, bisa kalian dengan pembersih kerakan itu kan ada tuh. Iya. Di dokter-dokter gigi ada kok, teman-teman. Intinya kalau memang ada yang dirasa kurang, silakan diperbaiki aja gitu. Tidak harus sempurna, yang penting ada nilai usahanya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini, karena itu adalah salah satu pertanyaan yang sering banget dan banyak banget malah yang ditanyakan ke kakak terkait isu-isu tersebut. Jadi semoga bermanfaat, kita bisa ngambil pengalaman dari tahun 2019 ke tahun 2020 agar bisa menjadi orang lebih baik lagi, seperti itu. Itu aja video yang bisa kakak sampaikan di konten kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.